Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2 kelompok 3 dengan anggota saya Cita Alisya Amanda Awalia absen 8, Saya Melina Nirmala absen 23. Saya Ahmad Salah Arnando absen 3. akan melakukan pengamatan ciri fisik dan kimia urin. Urin merupakan produk ekskresi yang dihasilkan oleh ginjal melalui proses filtrasi darah, reabsorpsi, dan sekresi. Sebagai salah satu cairan tubuh, urin memiliki nilai diagnostik yang penting dalam menilai kondisi kesehatan manusia. Perubahan pada karakteristik fisik seperti pada warna, kekeruhan, dan keberadaan buih, serta karakteristik kimia seperti kadar glukosa dan juga protein dapat menunjukkan status hidrasi atau adanya gangguan fungsi organ seperti pada ginjal dan hati. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis untuk mengamati pengaruh jumlah air yang dikonsumsi terhadap ciri fisik dan kimia urin. Penelitian ini bertujuan agar satu, mengidentifikasi ciri fisik dan kimia urin manusia. Yang kedua, membandingkan ciri fisik urin manusia berdasarkan jumlah air yang diminum. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara ciri fisik dan kimia urin dengan kondisi kesehatan seseorang. Penelitian ini juga memberikan manfaat, antara lain memberikan pemahaman tentang pengaruh jumlah konsumsi air terhadap ciri fisik dan kimia urin, menyediakan data ilmiah yang berguna untuk mendeteksi potensi gangguan kesehatan secara non-invasif melalui analisis urin, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi air yang cukup untuk menjaga fungsi ginjal dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Penelitian ini melibatkan 3 subjek dengan 3 variasi konsumsi air. Yang pertama, Farel mengkonsumsi 600 ml air. Yang kedua, Cikal mengkonsumsi 300 ml air. Dan yang ketiga, Mayelina tidak mengkonsumsi air sama sekali. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini meliputi pot urin dan urin, glukoprotein tes, Tabel dan tabel hasil pengamatan. langkah pengamatan ciri fisik urin. Pengamatan terhadap ciri fisik urin pada pot urin ABC dilakukan di lokasi dan waktu yang sama. Ciri fisik yang diamati meliputi warna, tingkat kekeruhan, dan banyaknya buih. Yang pertama, kita akan mengamati warna urin pada setiap pot untuk mencatat perbedaan warna seperti kuning cerah, kuning, dan kuning pekat. Yang kedua, kita akan membandingkan tingkat kekeruhan dengan melihat tingkat kekeruhan urin pada masing-masing pot. Yang terakhir, kita akan mengamati jumlah buih yang terbentuk di permukaan urin setelah sedikit digoyangkan untuk menilai perbedaan jumlah buih pada setiap pot. Setelah yang terakhir, kita akan mencatat hasil tersebut pada tabel yang sudah disediakan. Sebelum melakukan uji fisik di lokasi dan waktu yang sama, setiap siswa harus terlebih dahulu melakukan uji kimia pada urin pertama setelah bangun tidur. Urin pagi atau urin pertama ditampung dalam gelas dengan cara membuang sedikit urin yang keluar di awal, lalu menampung sisa urin ke dalam gelas yang telah disediakan. Tes dilakukan dengan segera setelah urin ditampung. Uji glukoprotein dilakukan dengan mencelupkan strip uji ke dalam sampel urin segar selama kurang dari 1 detik dan segera mengeluarkan untuk menghindari larutnya reagensia. Setelah itu, strip diangkat kemudian dipegang dalam posisi strip menghadap bawah. Warna area uji pada strip dibandingkan dengan standar warna yang tersedia, dan hasil pengukuran dilakukan dalam 60 detik setelah pencelupan, karena perubahan warna setelah 2 menit tidak memiliki nilai diagnostik. Tabel ini menyajikan hasil pengamatan ciri fisik dan kimia urin dari 3 siswa berdasarkan jumlah air yang diminum sebelum tidur. 1. Gelas A diwakili oleh Ahmad Farel Arnando yang mengonsumsi 600 ml air sebelum tidur.
Urinnya berwarna kuning terang, jernih, dan menghasilkan sedikit buih. Hasil uji kimia menunjukkan tidak ada kandungan glukosa maupun protein dalam urinnya. Yang kedua yaitu kelas B diwakili oleh Cikal Alesya Amanda Awalia yang mengonsumsi 300 ml air sebelum tidur. Urinnya berwarna kuning jernih dan tidak menghasilkan buih. Uji kimia juga menghasilkan tidak ada kandungan glukosa maupun protein. Yang ketiga yaitu kelas C yang diwakili oleh Meilina Nirmala yang tidak minum air sebelum tidur. Urinnya berwarna kuning pekat, agak keruh dan tidak menghasilkan buih. Sama seperti yang lain, tidak ditemukan kandungan glukosa maupun protein dalam urinnya. Pertama, urin berwarna kuning cerah dan juga jernih menandakan tubuh cukup terhidrasi. Ini adalah kondisi yang sehat karena ginjal mampu membuang limbah dengan cukup air. Yang kedua, urin berwarna kuning pekat dan keruh menunjukkan tubuh mengalami dehidrasi ringan hingga sedang. Ini bisa terjadi karena kurangnya asupan air sehingga ginjal harus menghemat air dengan mengeluarkan urin yang lebih pekat. Yang ketiga, pada ciri kimia urin, normalnya urin tidak mengandung glukosa. Jika tes menunjukkan hasil negatif, berarti tubuh mengatur kadar gula darah dengan baik. Namun, jika glukosa terdeteksi dalam urin, hal ini bisa menjadi tanda diabetes mellitus atau gangguan fungsi ginjal. Kemudian, protein seharusnya tidak terdapat dalam urin. Jika hasil tes negatif, artinya ginjal berfungsi dengan baik dalam menyaring zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Namun, jika hasilnya positif atau disebut proteinuria, ini bisa menjadi indikasi adanya masalah ginjal. Selain itu, hipertensi, diabetes, dan infeksi saluran kemih juga bisa menyebabkan kebocoran protein dalam urin. Kesimpulannya, urin adalah indikator penting untuk menilai kondisi kesehatan seseorang. Farel dan Cikal menunjukkan kondisi urin yang normal dan sehat, sedangkan Meilina menunjukkan tanda-tanda kurang minum yang bisa berdampak pada kesehatannya jika tidak segera diatasi. Meilina sebaiknya meningkatkan konsumsi air putih agar urinnya menjadi lebih jernih dan tubuh tetap terdehidrasi dengan baik. Itu tadi hasil dari penelitian kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.